Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Aku adalah mahasiswa psikologi di salah satu universitas di Taman Sari. Sambil kuliah aku mencari uang tambahan dengan berjualan makanan di sekitar kampus. Awalnya hanya modal kecil-kecilan, sampai ternyata usahaku itu laku keras. Sekarang bisa membuka kedai sendiri yang tempatnya tidak jauh dari kampusku. Malam itu kedaiku ramai dikunjungi oleh mahasiswa yang mencari hiburan malam. Sampai akhirnya aku harus menutup kedaiku agak larut sekitar jam 11 malam. Namun karena banyak orang yang berkunjung malam itu, membuatku sedikit lama di kedai untuk mencuci piring di dapur. Sampai-sampai aku lupa menutup kedai. Pintu kedai pun masih kubiarkan terbuka. Kedaiku itu terdiri dari 2 lantai. Karena posisinya yang dekat dengan sungai, maka lantai yang di bawah aku jadikan dapur umum, sedangkan lantai di atas sebagai restorannya yang menghadap langsung ke jalan Taman Sari. Di depan kedaiku terdapat jalan kecil yang dipagari blok tempat orang untuk berjualan. Di sana ada sebuah pohon tinggi besar yang kalau siang membuat kedaiku terlihat sejuk. Namun ternyata itu juga yang menjadi perhatian makhluk lain yang ada di sekitar jalan Taman Sari. Setelah aku selesai mencuci piring, aku tidak langsung menutup kedai. Aku duduk di mesin kasir dan menghitung pendapatanku hari itu. Sebenarnya aku tidak sendirian dalam mengelola bisnis ini. Aku dibantu oleh sahabatku, Iwan. Tapi malam itu Iwan terpaksa pulang duluan, karena keluarganya mengadakan syukuran di rumahnya. Akhirnya tinggallah aku sendirian. Ketika aku sedang menghitung uang, entah kenapa aku merasakan sesuatu yang tidak enak hati. Sesekali, aku menatap ke arah jalan besar di depan kedaiku. Sudah sangat sepi. Semakin malam aku merasa semakin was-was. Aku bangun dari kursi kasir dan segera membereskan kursi-kursi yang tertata di luar. Namun tiba-tiba aku mendengar suara orang seperti masuk ke dalam kedaiku. Suara langkahnya sangat halus. Refleks, aku melihat ke sekitar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Aku pun mulai membereskan meja dan kursi. Namun kejadian aneh itu pun terulang lagi. Tiba-tiba aku mendengar bunyi gaduh dari dalam dapur yang berada di lantai bawah. Aku segera mendekati tangga menuju ke bawah. Aku intip, tapi tidak ada yang berubah. Sampai seorang perempuan muda berdiri di depan pintu. Perempuan itu cukup cantik, berpakaian putih pendek seperti baju tidur. Aku melihatnya dan melemparkan senyum. Aku bilang kalau sebenarnya kedai ini akan segera tutup. Tapi karena kasihan kepadanya, aku pun kemudian mempersilahkan wanita itu duduk. Aku kemudian membawakan menu makanan untuknya. Tapi belum sampai menu itu di tangannya, wanita itu langsung menolaknya. Tanpa basa-basi dan hanya menggerakkan tangannya. Aku pun bertanya lagi, apa yang akan dia pesan? Wanita itu hanya menjawab, nasi. Aku pun mengerutkan keningku dan menuju ke dapur untuk mempersiapkan pesanannya. Setelah beberapa menit, hidangan makanan pun selesai. Aku lalu kembali ke atas dan perempuan itu masih terduduk di sana. Aku pun kemudian memberikan pesanannya, sepiring nasi dan juga telur. Aku lalu meninggalkannya dan kembali ke dapur. Saking penasarannya, aku pun kemudian mengintip perempuan aneh itu dari dapur. Perempuan itu memakan nasi dan telurnya sangat lahap, namun tanpa menggunakan sendok atau garpu. Perempuan itu memakan telurnya menggunakan tangan dan menggenggam nasinya langsung ke dalam mulutnya. Aku kemudian lalu pindah duduk di meja kasir sambil terus memperhatikan perempuan itu. Tidak lama kemudian, makanannya pun habis. Kulihat dia berdiri dan langsung melangkah keluar. Aku spontan berdiri, karena dia belum membayar makanan yang dia pesan. Dan aku mencoba menghentikannya. Neng, maaf, Neng belum bayar nasi sama telurnya, ucapku sopan. Namun perempuan itu seakan tidak mendengarku. Dia berjalan tenang mengarah keluar. Dia lalu menoleh ke kiri dan kanan jalan.
Aku pun kemudian membiarkan dia pergi dan segera membereskan piring bekas makanan perempuan itu dan menutup kedaiku. Sesekali aku melirik perempuan itu masih berdiri di depan kedai. Aku segera menutup kedaiku dan membiarkan sebuah celah kecil agar aku bisa mengintip dari sela-sela rolling door itu. Karena aku masih penasaran siapa sebenarnya perempuan itu. Ketika aku mengintipnya, perempuan itu masih berdiri mematung, tapi perlahan dia mulai bergerak menuju ke sebuah pohon di depannya. Tangannya memegang kulit pohon itu dan kemudian merabanya. Kali ini perempuan itu mulai memeluk pohon yang cukup besar itu, sambil kedua tangannya seakan meraba sesuatu. Perempuan itu terlihat semakin memberikan tenaga di kedua tangannya. Perempuan itu mulai memanjat ke pohon itu. Dia merangkak dan terus merangkak menaiki pohon itu. Belum sampai ke puncak, perempuan itu berpindah ke sebuah dahan yang cukup besar. Kini perempuan itu terduduk di dahan pohon itu. Aku bisa melihat kakinya yang terjulur ke bawah. Dia menggoyangkan kakinya, dan aku mulai mendengar suara cekikannya. Perempuan itu terus tertawa cekikikan, sambil mengangkat kakinya maju mundur seperti orang yang lagi di atas ayunan. Aku pun diam terpaku, badanku tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia mengarah pandangannya kepada aku. Seakan dia tahu kalau aku sedang mengintipnya. Pelan-pelan, wanita itu mulai berdiri di atas dahan pohon dengan wajah menyeringai sambil tertawa cekikikan. Dan wanita itu meloncat dari pohon lalu menghilang. Aku mengumpulkan semua tenaga dan langsung berlari ke dapur. Aku duduk jongkok di bawah tangga. Aku takut setengah mati. Aku coba membaca doa yang aku bisa. Aku terus membaca doa sambil menenangkan diri. Dan aku mulai mengatur nafasku. Kini aku masih terdiam di bawah tangga. Lagi-lagi terdengar suara tawa cekikikan wanita tersebut. Terdengar suara yang cukup menggangguku. Aku kemudian memejamkan mataku. Dan aku tidak berani melihat asal dari suara itu. Suaranya semakin jelas, semakin mendekatiku. Ada sebuah tangan dingin yang memegang pipiku. Tangan itu kini mulai mengelus-elus pundakku, dan kini aku merasakan sebuah hawa dingin tepat berada di depan wajahku. Aku sudah tidak tahan lagi dan ingin segera keluar dari kedaiku. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka mataku, dan sesosok wajah muncul dari alas sela-sela tangga tepat di depan wajahku. Sosok itu mengenakan kain putih lusuh dengan mata melotot dan senyum manis yang menyeringai kepada aku. Aku pun akhirnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya aku bertemu dengan Iwan. Aku kemudian menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Iwan hanya tersenyum dan berkata bahwa dia juga pernah melihatnya. Menurut Iwan, perempuan itu sering mengunjungi kedai ketika dia jaga sendiri. Mungkin karena itulah beberapa warung jajanan di jalan ini tidak pernah buka sampai larut malam. Karena perempuan itu sering muncul, dan dia itu bukanlah manusia, melainkan sosok makhluk halus penunggu taman depan kampus kami. Tapi ketika ditanya tentang sosok itu, Iwan juga tidak tahu menahu dengan hantu yang satu itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.